Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Walaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au addam au abtar. Al-hadits. Dengan izin Allah, kudrat Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu muka bermuajah bersalaturahim di acara yang sudah tidak asing lagi, acara rutin pengajian atau ngobrol-ngobrol yang mengandung tausiah keagamaan, yang mana acara ini adalah suatu acara yang begitu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya ilmu di dalam hal masalah apapun. Karena tanpa ilmu apapun itu tidak bermanfaat. Ibadah tanpa ilmu tidak diterima Allah. Sebagaimana Ibnu Ruslan telah berkata di dalam kitabnya, fakuluman bi ghairi ilmin ya malu a'maluhu mardudatun latukbalu. Jadi siapapun yang beramal mengerjakan sesuatu pekerjaan amalan tidak disertai dengan ilmu tidak bermanfaat. Kalau ibadah tidak diterima, kalau melakukan sesuatu tidak akan jadi. Kita mau membuat perahu tidak bisa, tidak punya ilmunya, ya sampai jadi cocolek, sampai jadi senok tidak akan jadi. Kita mau membuat rumah misalkan, tidak tahu ilmunya, ya tidak akan jadi. Jadi apapun itu harus dibarengi dengan ilmu. Ibadah tidak memakai ilmu, mardudatun latukbalu, ditolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita belajar sebelum kita pintar, sebelum kita bisa, sebelum kita mengetahui tentang hukum, tapi kita masih belajar, tetap diterima saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih belajar. Oleh karena itu, jadi belajar ini jangan sampai berhenti, sampai mati kita belajar. Tidak ada waktu ke madrasah, ke majelis taklim, ke masjid, ke mushola, ya minimal kita di YouTube lah mendengarkan tausiah keagamaan. Itu lebih bagus daripada kita tidak sama sekali. Na'udzubillah. Ya, cuman ya kita kalau di YouTube ya usahakan mencari tausiah yang kira-kira kita bisa untuk menghubungi atau nyambung kepada ustadz itu, yang kita ambil ilmunya itu, yang kita perdengarkan nasihatnya itu. Untuk apa? Ya kita supaya benar-benar menjadi atau dinisbatkan punya guru lah.
dikatakan, dinyatakan punya guru. Karena kalau kita tidak punya guru dengan benar, maka fasyaihu syaiton, maka kita gurunya itu adalah kesetan. Kita harus punya guru yang kira-kira guru itu kita bisa hubungi, bisa bertanya. Misalkan ada ustadz menerangkan tentang hal ini, kan banyak ustadz di video. Ar-Rahmanu alal arsy, Allah itu adalah berada di aras. Itu kan banyak kan. Kalau kita tidak mengerti, tanyakan kepada mereka. Terus ada ulama yang menyatakan lagi bahwa Allah itu adalah tidak punya tempat. Kalau Allah punya tempat, berarti itu adalah sama dengan manusia. Kita tidak mengerti, tanyakan kepada mereka. Jadi intinya kita di dalam hal tentang perguruan keagamaan ini kita bisa nyambung. Jadi jangan sampai kita mendengarkan ya nggak bisa bertanya ini siapa yang berkata, jangan sampai begitu. Jadi supaya kita dihukumi kita punya guru, ya guru yang kita nyambung, maksudnya seperti itu. Ini kalau kita nyambung mau menanyakan masalah bisa, yaitu bisa dihukumi, ya kita punya guru. Beda dengan kita tidak bisa dihubungi, nanti kalau dipertanyakan, ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu beramal seperti itu, siapa guru kamu? Kita justru nggak tahu gitu kan. Karena kalau kita memang punya guru, misalkan siapa guru kamu? Misalkan Abah tuh bagus. Oh, jadi kan nanti dipanggil misalkan Al-Fakir. Benar tuh bagus, ini adalah kamu pernah menerangkan hal ini. Ya nanti Al-Fakir ngaku, oh ya Allah itu adalah saya mengatakan seperti. Jadi kita ada pertanggungan jawab. Nanti kita di akhirat itu kita ditanya guru kita itu siapa. Seperti itu. Jadi di dalam hal ini kita mau berguru langsung ke rumahnya atau mau kita bawa berguru tentang melalui videonya, tapi yang penting kita bisa nyambung untuk jawaban kita nanti kalau ada pertanyaan nanti di Rabbul Jalil, di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan, nanti akan diminta pertanggungan jawabnya dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sepatah kata kita keluar dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Pencatat amal kita. Siapa? Raqib dan Atid. Mencatat kalau kita berbuat kebaikan, dicatat. Kita berbuat kejelekan, dicatat. Kita mengatakan perkataan yang jelek, dicatat. Kita memberi tausiah, memberi amanat, memberi wejangan kepada orang, kebaikan, dicatat. Jadi apapun sepatah kata kita dicatat oleh malaikat. Satu gerak badan kita pun dicatat oleh malaikat. Ini nanti dipertanggungjawabkan kita oleh Allah, nanti ditanya di hadapan, di persidangannya, di Rabbul Jalil, di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan kita merasa bahwa kita hidup ini tanpa pengawasan, jangan. Kita diawasi ini, diawasi. Jadi ada 20 malaikat setiap hari yang selalu mengikuti kita. Siang kita diikuti oleh 10 malaikat. Malam kita diikuti oleh 10 malaikat. Cuma tidak terlihat oleh kita. Makanya kita kadang-kadang merasa sendiri. Ya, kita mau nipu-nipu saja. Kita mau berzina saja. Kita mau mencuri saja kita, karena merasa diri kita sendiri, padahal kita diikuti oleh banyak malaikat yang menyaksikan kelakuan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, berjuang kita di dunia ini, silahkan. Untuk mencari kepangkatan, keduniaan, silahkan.
Tapi awas, jangan sampai kita melupakan, meremehkan apa tentang keakhiratan. Jangan sampai. Karena kalau kita sukses di dunia ini, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak sukses di akhirat, itu adalah masalah. Harus bagaimana? Ya harus fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita sukses, di akhirat pun kita sukses, berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita kaya raya, bahagia. Kita di akhirat masuk surga. Alhamdulillahi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita hidup di dunia ini kita lupa daratan, memperjuangkan wibawa, memperjuangkan pangkat, memperjuangkan derajat, memperjuangkan kemuliaan, tapi kita menghalalkan segala cara untuk kita bisa hidup seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus takut kepada Allah. Kita harus takut kepada Rasulullah. Kita harus cinta kepada Rasulullah. Kita harus benar-benar mengamalkan apa yang diharuskan kita amalkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Amalkan oleh kita. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Sementara. Di dunia ini adalah hanya lewat saja. Tempat kita yang sesungguhnya adalah alamul akhirah. Masuk nerakakah kita? Masuk surgakah kita? Itu harus kita pikirkan mulai sekarang. Jadi ulah kieu ulah wah kumang kewe aing hirup ulah kitu naudzubillah min dzalik. Jadi tetap kita harus set, harus kita susun rencanakan dari mulai sekarang. Kita ingin ke surga atau kita ingin ke neraka. Jadi kalau kita sudah meninggal kita menyesal. Oleh karena itu sekali lagi, mumpung kita masih hidup, mumpung kita ada kesempatan, ayo kita pergunakan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang perlu kita tahu, sekarang perlu kita ketahui apa tentang kejadian yang menggembarkan dunia ini di Nusantara maupun di dunia. Tentang apa? Yaitu adalah ada klan yang mengaku cucu Nabi, tapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah cucu Nabi. Naudzubillah. Oleh karena itu, Al-Fakir mohon dengan hormat, Al-Fakir menunggu dengan sesungguhnya. Ayo para klan Habib Ba'alawi, kalau memang Anda benar-benar cucu Nabi, kalau memang Anda benar-benar keturunan Rasulullah, coba bongkar, coba rungkankan, coba patahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan kitab sejaman. Oh, tidak ada syarat untuk ada kitab sejaman. Bukan masalah tidak ada syarat. Karena yang bisa menjelaskan itu adalah kitab sejaman. Mau ada syarat, mau tidak, yaitu adalah memang itu. Kan begini. Kan begini. Dari abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, itu berapa ratus tahun? 550 tahun semua para ulama menyatakan bahwa Said Ahmad anaknya cuma 3. Kok ini di abad ke-9 akhir ada yang mengaku cucu Nabi? Katanya Ubaid anak Said Ahmad. Ya jelas yang harus menerangkan ya kitab-kitab yang di zaman itu.
550 tahun dinyatakan oleh para ulama ahli sejarah, oleh para ulama ahli nasab bahwa putra Sayyid Ahmad cuma 3, ya otomatis harus ada di masa-masa itu yang menyatakan 4 dengan alasan yang benar. Tapi kalau ini dalam jangka waktu yang sekian beratus-ratus tahun, pas kemudian ada orang yang mengaku keturunan Nabi, ya mau tidak mau disyaratkan ataupun tidak, ya harus ada kitab sebagai bukti bahwa Ubaid itu adalah putra Sayyid Ahmad. Jadi ayo kita sadarlah, jangan mencari pembenaran, tapi cari oleh kita adalah kebenaran. Dan jangan sampai kita menjawab yang macam-macam. Surah wal istifadoh lah. Surah wal istifadoh itu batal kalau adanya mu'arif. Siapa mu'arif itu? Ya otomatis kalau sekarang itu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan sederet para ulama yang sepaham dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah mu'arif. Karena ya mungkin dari abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 tidak ada ulama atau siapapun yang memberitahu kepada kita bahwa Habib Malik itu adalah bukan keturunan Nabi. Karena mungkin tidak terlalu para ulama memikirkan tentang nasab. Sekarang ada yang meneliti, kitab-kitabnya dibongkar, ditemukan, langsung dikasih tahu kepada kita, tuh ini surah wal istifadoh ini batal kalau ada mu'arif. Ini sekali lagi Al-Fakir yakin semua ini ulama-ulama yang membela Habib Ba'alawi bahwa Habib Ba'alawi adalah keturunan Nabi. Al-Fakir yakin mereka pun sebenarnya di dalam hatinya tetap mengakui bukan, cuman ya mungkin karena kedekatan, mungkin karena berbagai macam lah seperti itu. Makanya ada yang husnudzon, ya husnudzon. Husnudzon itu kalau memang sudah ada dalil, ya sudah ada dalil, sudah ada hujah, husnudzon itu tidak boleh, haram gitu kan. Husnudzon ba'da dzuril dalil wal hujah, ba'da dzuril hujah wal dalil haramun. Ini kan sudah ada hujahnya. Kitab Silsilatil Alawiyah, kitab Al-Majdi, kitab Al-Muntaqilah, kitab Syajaratul Mubarakah, kitab Ibnu Khaldun, kitab Ibnu Samura, kitab Umdatul Thalib. Sudah banyak itu hujah-hujah, dalil-dalil. Masa kita sudah ada dalil, sudah ada hujah, kita masih husnudzon? Jadi husnudzon ba'da dzuril hujjah wad dalil itu tidak boleh. Jadi oleh karena itu tetap Al-Fakir mengharapkan, sekali lagi Al-Fakir mengharapkan, dan seluruh umat manusia yang sebangsa Al-Fakir mengharapkan sekali lagi, ayo rungkankan, ayo batalkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya tentu dengan kitab, yaitu dengan kitab yang sejaman. Karena kalau kitab tidak sejaman, ya tidak masuk. Karena kalau yang sejaman kan tahu, misalkan seperti ini, yang tidak sejaman juga yang dekat lah misalkan. Jadi bahwa Sayyid Ahmad itu punya anaknya 3. Kalau misalkan yang tidak terlalu jauh, ya pasti ada yang mengetahui benar. Tapi kalau misalkan sudah 550 tahun, apa iya ada orang yang berumur 550 tahun? Jadi ngaco itu. Jadi sekali lagi tetap Al-Fakir masih husnudzon lah kepada para habib. Husnudzon apa? Ya semoga bisa memutuskan, bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani lah. Ayo.
Sekarang kesempatan penuh. Nanti apalagi diadakan debat ya di UIN. Datang, jangan tidak datang. Datang, jangan tidak datang. Karena ini kesempatan. Kesempatan para Habib Ba'alwi untuk membela diri. Kalau memang ingin mempertahankan, ingin membuktikan bahwa kita adalah dzurriyyah Rasul. Ini ada kesempatan diadakan di UIN. Ayo berdebat. Al-Fakir yakin dari kalangan Ba'alwi banyak yang pintar, banyak ahli sejarah, banyak ahli nasab, mungkin ada ahli filologi, mungkin ada ahli genetik. Bawa ke UIN, disaksikan oleh para ahli. Ya, sebangsa Al-Fakir yang bodoh ini akan menyaksikan. Jutaan umat manusia di Nusantara pasti menyaksikan. Dan tetap, walaupun terbukti Habib Ba'alwi bukan dzurriyyah Nabi, tetap akan hormat. Karena Al-Fakir sing warawiri, kemuliaan manusia bukan karena nasab, tapi kemuliaan manusia adalah karena ketakwaan dan ilmunya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ini undangan untuk musyawarah kepada Habib Ba'alwi sudah 5 kali. Pertama, ada undangan ke Pasuruan. Kiai Haji Ali Badri ya di Pasuruan. Kiai Haji Imaduddin dari Banten jauh-jauh datang ke Pasuruan mengundang RA. Tidak datang. Padahal Habib Taufik dekat ke tempatnya Kiai Haji Ali Badri Pasuruan. Kenapa tidak datang? Padahal itu kesempatan. Patahkan tesis Kiai Imaduddin Usman. Tidak datang. Diundang ke Banten, debat Banten, tidak datang. Justru ya malah Ki Imad di labeli Al-Kaburi cina tidak datang. Pan RA-nya tidak datang. Kalau memang mau adil ya RA pun labeli Al-Kaburi. Kenapa? Kenapa tidak datang RA? Karena Kiai Imaduddin ingin berdebat itu dengan RA. Bukan dengan selain RA, terkecuali yang hadir di situ itu ada surat mewakili RA, kan tidak. Semua juga yang hadir tidak mewakili RA. Makanya Ki Imad tidak datang. Justru malah di framing, wah, Imad bin Sarman, si Imad bin Sarman Al-Kaburi tidak datang. Tidak mikir, RA pun tidak datang. Na'udzubillah. Jangan seperti itulah. Jangan seperti itu. Jangan kita saling menghina, saling menjatuhkan. Ini semuanya Ki Imad tidak datang karena RA yang diharap tidak datang. Satu, RA tidak datang. Dua, dengan di Pasuruan tidak datang. Dari Banten jauh-jauh datang. Ini dekat malah tidak. Di Benda Keret, Fathul Masail tidak datang. 3 tidak datang, RA diundang tidak datang. Di UIN Jakarta tidak datang. 4 tidak datang. Selalu tidak datang. Terus diundang oleh Bang Haji Roma Irama, tidak datang. Padahal subhanallah, kalau kita diundang oleh Bang Haji Roma Irama, ya cuma nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, tidak datang. Subhanallah. Na'udzubillah. Kenapa tidak datang? 5 kali RA diundang untuk bermusyawarah dengan Terah Wali Songo, selalu tidak datang. Tapi framing di YouTube malah macam-macam. Di Imad Al-Kaburi, di Imad tidak punya ilmu, di Imad membahas nasab, kitabnya kitab Google, tidak punya kitab. Nauzubillahi min dzalik. Tapi nyata-nyatanya ini yang Al-Fakir tidak suka ini. Coba jangan seperti itu. Ya, kita jujur saja lah, jujur saja. Jujur saja. Ini
harapan Al-Fakir dengan orang-orang yang sebangsa Al-Fakir, tentu jutaan rakyat Nusantara mengharapkan, menunggu kehadiran RA nanti di UIN ya, tanggal 10 kalau tidak salah. Jangan sampai tidak datang. Ini undangan yang ke-6. Kalau sampai tidak datang lagi, ini bagaimana? Bagaimana rakyat Nusantara mau mempercayainya bahwa Habib Ba'alwi itu adalah Duriah Rasul, karena diundang saja untuk musyawarah tidak selalu datang. Oleh karena itu Al-Fakir mengharapkan, jutaan umat Nusantara pun mengharapkan yang sebangsa Al-Fakir untuk hadirnya dari RA ke UIN, dan Rah Wali Songo pun untuk hadir ke UIN. Ayo berdiskusi, bermusyawarah, ayo berdebat, tapi tentu ya berdebat ya dengan cara baik, disaksikan oleh para ahli. Apapun keputusannya, kami rakyat Nusantara tetap akan menghormatinya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini adalah menjadi edukasi ya, menjadi mauidhah, menjadi satu anekdot untuk kuatnya keyakinan Al-Fakir dan sebangsa Al-Fakir, dan Al-Fakir tentu rakyat Nusantara semuanya sangat merindukan kedamaian, perdamaian, kesatuan, persatuan. Sekali lagi, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita melangkah demi untuk menjaga NKRI. NKRI harga mati. Dengan NKRI Indonesia, Nusantara aman, nyaman, tentram, dan bersatu. Apapun agamanya, apapun bangsanya, dimanapun tempatnya, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Al-afwi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.